Dikisahkan seorang bocah yang baru saja pulang dari sekolah sedang menuju ke tempat kerja sang ibu. Karena sudah sering ke sana, bocah itu telah mengenal beberapa pekerja, mulai dari yang ramah, menyebalkan, sampai yang modus. Hari itu, suasana hatinya sedang tidak terlalu baik karena mendapat peringatan dari sekolah tentang iuran yang tertunggak. Ya, apa mau dikata, jumlah uang yang harus dibayar tidak sedikit, apalagi sang ibu adalah single parents, bekerja sebagai mandor pengeboran dengan gaji pas-pasan. Salah satu pekerja melaporkan bahwa terjadi kendala karena mesin pengeboran tiba-tiba menabrak sesuatu yang sangat keras dan tak bisa ditembus. Karena penasaran, tanpa sepengetahuan sang ibu, bocah laki-laki malah menerima tantangan dari salah satu pekerja yang menyebalkan, yaitu masuk ke dalam gua. Entah apa yang disemburkan ke wajahnya, tapi yang pasti bocah itu mengatakan kepada sang ibu bahwa ada sesuatu yang berbahaya di dalam gua. Khawatir dengan kondisi putranya, sang ibu pun sepakat untuk naik ke permukaan, namun sangat disayangkan mereka butuh waktu, sedangkan yang mengejar mereka melesat dengan sangat cepat. Bertahun-tahun telah berlalu, seorang pria menjelaskan sedikit tentang bencana yang terjadi. Mungkin akan terdengar menakutkan, tapi sebenarnya ini adalah pengetahuan. Pengetahuan yang merupakan senjata dan tanpa itu manusia dibuat tak berdaya. Awalnya hanya terlihat satu, lalu dalam waktu singkat, makhluk itu tiba-tiba menjadi jutaan. Tak ada yang mengira betapa cepatnya mereka berkembang biak, bergerak secara bergerombol seperti hama, menghabisi semua yang ada di hadapannya dengan satu tujuan, yaitu makan. Manusia tidak menyangka mereka benar-benar nyata. Orang-orang zaman dulu menganggap makhluk itu adalah mitos, tapi kenyataan berkata lain, alam telah menciptakan sesuatu yang sangat mengerikan. Terlambat bagi ilmuwan untuk meneliti, tapi sejauh yang diketahui, mereka adalah spesies yang telah menghanguskan dinosaurus hingga menjadi abu lalu terkubur di balik es, menunggu dibangkitkan kembali untuk memulai kehidupan baru. Perang pun tak terhindarkan, semua senjata-senjata berat telah dikerahkan. Namun setelah makhluk itu terbunuh, segera ribuan lainnya datang untuk menggantikan, seolah mereka tak terkalahkan. Perang terus membara, sampai-sampai manusia tak sadar telah menghanguskan dunia. Sebagian kecil yang mampu bertahan, memutuskan untuk mengungsi dan bersembunyi sampai saat ini. Sehingga membuat makhluk-makhluk itu sangat kelaparan dan menjadi lebih ganas dari sebelumnya. Namun manusia harus kuat, karena spesies manapun yang akhirnya bertahan maka akan menjadi penguasa atas dunia. Ya, itulah sepenggal kisah pembuka dari film yang akan saya ceritakan, berjudul Reign of Fire, sebuah film yang rilis di tahun 2002, disutradarai oleh Rob Bowman, serta dibintangi oleh para aktor yang pastinya sudah kalian kenal, termasuk The Sigma Guy, idola saya. Baik, tidak perlu berlama-lama lagi, sambil seruput kopi, mari ceritanya kita lanjuti. Film dimulai dengan menampilkan masa depan, tepatnya tahun 2020 di Northumberland, Inggris. Sekelompok penyintas hidup di bawah reruntuhan, berlindung dan bersembunyi dari naga yang mereka takuti. Bocah bernama Quinn yang pertama kali menemukan makhluk itu kini telah tumbuh dewasa. Pengetahuan yang dimilikinya membuat Quinn menjadi pemimpin sekaligus penjaga dalam kelompok tersebut. Pada suatu hari, ketika sedang membangun terowongan, seorang pemuda melaporkan bahwa salah satu rekan bernama Eddie hendak pergi untuk memanen hasil perkebunan. Itu sangat berbahaya karena selain waktunya yang tidak tepat, mungkin saja ada naga yang mengikuti sehingga mengetahui lokasi bunker. Selain menjaga, Quinn juga membimbing anak-anak. Setiap malam bersama sahabatnya Creedy, Quinn bercerita sambil bermain peran sebagai pengantar tidur. Ada beberapa kalimat yang mereka ucapkan seperti doa yang maknanya terus waspada meskipun dalam kondisi tertidur, dan jika ada bahaya, sesegera mungkin berlari ke tempat perlindungan.
Ternyata Eddie belum menyerah. Pagi-pagi sekali, bersama kelompoknya, Eddie kembali berusaha meninggalkan bunker dan kali ini mereka berhasil. Beberapa waktu kemudian, di saat menikmati hasil panen, mendadak suasana berubah dengan angin yang bertiup tak tentu arah. Seorang pengintai meminta semua yang ada di bunker untuk bersiaga karena makhluk pemangsa telah datang. Makhluk itu cukup cerdas, membakar perkebunan untuk memaksa mereka yang bersembunyi keluar agar bisa dimangsa. Kelompok Eddie benar-benar dalam keadaan terpojok karena api telah mengelilingi mereka. Beruntung, bantuan datang dan ternyata itu adalah Quinn. Tidak hanya kehilangan salah satu anggota, tapi seluruh hasil panen. Kehidupan mereka kini akan menjadi lebih sulit, namun Creedy tetap menyemangati sahabatnya karena yakin manusia pasti akan menemukan solusi. Beberapa jam kemudian, pengintai kembali membunyikan alarm, namun kali ini bukan naga, melainkan manusia. Ya, naga bukanlah satu-satunya yang berbahaya karena tidak sedikit manusia yang bengis membantai kaumnya sendiri demi bertahan hidup. Seorang komandan bernama Denton Van Zandt menjelaskan bahwa mereka adalah sekelompok tentara Amerika yang berhasil mendarat di Inggris. Denton telah kehilangan 122 personil dan kini mereka membutuhkan tempat berlindung untuk mengisi bahan bakar sekaligus memperbaiki senjata. Mungkin terdengar tidak masuk akal karena tidak ada lagi pesawat yang beroperasi semenjak naga menguasai langit. Namun, Denton membuktikannya dengan menunjukkan sebuah cindera mata berupa gigi naga yang berhasil dibunuh. Denton menjelaskan bahwa kelompoknya telah memiliki pengalaman dalam membunuh naga, termasuk mengetahui kelemahannya. Akhirnya, Denton dan pasukannya diizinkan masuk, namun jika berani macam-macam, Quinn tidak segan-segan untuk menghabisinya. Tentunya keputusan tersebut membuat Creedy terkejut. Dia bahkan terus mengoceh karena Quinn mempercayai bualan Denton tentang membunuh naga. Namun, tiba-tiba saja sebuah helikopter melintas di atas mereka, membungkam ocehan Creedy, sekaligus membuktikan bahwa ucapan Denton bukan omong kosong. Denton juga memperkenalkan seorang wanita bernama Alexandra Jensen. Dia adalah pemimpin Archangels, kelompok yang bisa dibilang berperan sebagai umpan saat aksi dilakukan. Meskipun terlihat tenang, tapi Quinn tetap waspada. Dia meminta Creedy menugaskan beberapa orang untuk berjaga, melindungi anak-anak, dan juga senjata. Pria itu juga sempat berbincang dengan Alex tentang para penyintas. Namun untuk tujuan tentara, Quinn diminta menanyakan langsung kepada Denton, dan tak lama berselang, rasa penasaran itu pun seakan terjawab dengan datangnya serangan dari seekor naga. Para tentara bergerak secara sistematis, menjalankan taktik sesuai dengan apa yang mereka lakukan selama ini. Sayangnya, salah satu dari prajurit bermotor tewas dibakar naga, sehingga Quinn yang telah menguping pembicaraan para tentara mencoba membantu. Radar ketiga berhasil ditancapkan, namun naga telah menyerang helikopter, sehingga mau tidak mau, 3 Archangel harus segera meluncur. Awalnya, mereka berhasil menjerat naga dengan 2 jaring, namun sesaat kemudian, makhluk itu berhasil membebaskan diri dan menghabisi para Archangels. Satu-satunya harapan kini ada pada Quinn. Dia diminta untuk menjadi umpan menggiring naga ke arah Denton.
Sebuah aksi yang luar biasa. Semua penghuni bunker merayakan kemenangan tersebut dengan pesta. Hanya para tentara yang tidak ikut karena seharusnya mereka berkabung akan 3 prajurit yang gugur dalam pertempuran. Lagi pula, menurut Denton, itu hanyalah satu kemenangan. Masih ada ribuan, bahkan mungkin jutaan pemangsa di luar sana yang harus dibunuh. Untuk lebih meyakinkan, Quinn menemui Denton bertanya tentang tujuan para tentara yang sebenarnya. Lalu mereka pun berkumpul bersama dengan Alex membicarakan tentang naga, nafas api, dan pejantan. Ya, selama ini Denton dan pasukannya telah membunuh sekitar 200 naga, yang mana semuanya adalah betina. Hanya Alex yang pernah melihat naga jantan, dan mungkin itu adalah satu-satunya. Pejantan itulah yang membuahi telur-telur naga. Singkatnya, tujuan Denton adalah membunuh pejantan karena dengan begitu spesies naga akan punah dari muka bumi. Denton membutuhkan pasukan untuk menyerbu sarang naga di London. Awalnya dia meminta beberapa relawan, lalu mendadak dengan seenaknya memberlakukan wajib militer. Tentu saja Quinn menolak hal itu, bahkan dia berani maju untuk bertarung dengan Denton demi melindungi kaumnya. That's what we need. London! Meski babak belur, tapi minimal Quinn telah berhasil mengamankan kaumnya, kecuali beberapa relawan dari kelompok Eddie, termasuk Jared, putra angkat Quinn. Mereka mengaku telah banyak mengalami kehilangan dan tidak ingin hanya berdiam diri menunggu mati. Selama ini, Quinn menjauhkan naga dengan membakar beberapa bagian tubuh dari bangkai makhluk itu. Mereka tidak menyukai baunya yang begitu menyengat. Quinn meyakini itu mengingatkan mereka akan bagaimana mengerikannya kematian. Sangat mengejutkan, ternyata Jared juga berada di sana. Pemuda itu memutuskan untuk tetap tinggal membantu ayah angkatnya menjaga para penyintas. Malam harinya, sementara Quinn menemukan sesuatu pada bangkai naga, Denton dan pasukannya telah tiba di reruntuhan London. Sangat disayangkan, mereka tidak bisa memasuki kota karena jalurnya tertutup reruntuhan. Lalu ketika Alex memeriksa sekitar, tiba-tiba saja akhirnya pejantan muncul dan membakar semuanya hanya dengan satu semburan. Denton yang berhasil selamat menjelaskan hal tersebut kepada Alex. Tidak cukup sampai di situ, sang naga langsung mendatangi benteng Quinn. Tidak ada yang menyangka serangan itu datang sehingga banyak korban yang berjatuhan termasuk Greedy. Setelah semalaman terkurung dalam bunker yang penuh dengan duka, pada pagi harinya mendadak mereka mendengar suara-suara dari luar. Ternyata itu adalah Denton dan beberapa prajuritnya yang selamat. Akhirnya pria itu mengakui apa yang dikatakan Quinn ternyata benar. Beberapa waktu kemudian ditampilkan mereka semua sedang mempersiapkan senjata. Quinn mengarahkan senapannya ke Denton, memastikan bahwa dia akan ikut sebagai pemimpin misi dan menitipkan para penyintas kepada Jared. Sesuai dengan strategi yang dijelaskan oleh Quinn, hanya 3 orang yang menjalankan misi, Quinn, Denton, dan Alex. Mereka melewati perairan menuju London setelah 20 tahun ditinggalkan. Kota itu terlihat begitu mengerikan dengan ribuan naga, termasuk naga jantan yang memangsa para betinanya untuk memuaskan rasa lapar. Namun, tidak perlu khawatir, Quinn sangat mengenal kampung halamannya. Mereka bisa menyelinap secara diam-diam lewat terowongan bawah tanah untuk menemukan posisi yang tepat.
Melihat elevator yang hancur di terowongan membuat Quinn mengenang peristiwa kematian sang ibu. Selain itu, Alex tiba-tiba saja merasa cemas, padahal menyerang London adalah rencananya. Segera Denton menyadarkan dan meminta mereka untuk fokus, karena mungkin saja ini adalah pertempuran yang menentukan nasib umat manusia. Di dalam sebuah gerbong tua, mereka kembali mengatur siasat sekaligus menentukan posisi yang tepat untuk menembak. Anak panah yang digunakan memiliki daya ledak setara C4 dan sasaran akan terlihat ketika sang naga hendak menyemburkan api. Terdengar teriakan naga jantan yang menjadi aba-aba bagi kelompok Quinn untuk beraksi. Keganasan naga jantan membuat para betinanya kabur sehingga kini makhluk itu hanya sendiri. Setelah momen yang sangat menegangkan, dua pria tangguh kini telah berada di posisi masing-masing, sedangkan Alex tetap berada di gerbong menunggu aba-aba dari Denton. Kini hanya tersisa Quinn dan Alex. Mereka harus bekerja sama dengan rencana seadanya. Alex memancing naga dengan tembakan-tembakannya, sedangkan Quinn mengutip anak panah yang sebelumnya terjatuh. Dengan tembakan jitu dan timing yang tepat, sang naga berhasil diledakkan. Film pun ditutup dengan menampilkan Quinn bersama para remaja membangun menara komunikasi. Jared kini menjadi pemimpin. Dia diminta untuk berkomunikasi dengan para penyintas di belahan dunia lain. 3 bulan telah berlalu sejak naga terakhir terlihat. Apakah makhluk itu telah punah atau hanya bersembunyi untuk mengumpulkan kekuatan? Yang pasti, manusia harus selalu siap menghadapi segala kemungkinan yang terjadi. Dan tamat. Ya, dengan rating IMDb 6,2, saya rasa film ini sangat layak ditonton bersama keluarga di rumah, apalagi sambil menikmati akhir pekan. Namun untuk di teater, kalau boleh jujur, saya merasa masih kurang, terutama di bagian cerita yang tidak masuk akal. Tapi untungnya diselamatkan oleh genre yang adalah fantasi fiksi ilmiah. Dimulai dari pengeboran, saya merasa itu terlalu dangkal, sampai-sampai naga bisa bersembunyi di sana. Lalu cerita Denton tentang pesawat, tidak hanya Quinn, saya sendiri juga sulit untuk percaya bagaimana mungkin masih ada pesawat yang terbang bebas di saat para naga yang lapar berkeliaran. Udah gitu, bahan bakarnya dari mana? Kok bisa bawa kendaraan sejauh itu? Poin-poin inilah yang menurut saya seharusnya dijelaskan. Selain Denton menghisap puntung cerutu. Bukan cerutu ya, tapi puntungnya aja. Entah apa tujuannya. Selanjutnya adalah pertengkaran. Saya tidak benar-benar mengerti alasannya selain Denton yang memaksa penyintas untuk berjuang. Oke, memaksa memang tidak baik, tapi sepertinya yang menjadi perbedaan di sini adalah Denton ingin bertempur melawan naga secara terang-terangan, sedangkan Quinn lebih sabar dan berhati-hati. Oke, mengenai naga, seperti yang dijelaskan oleh Quinn di awal film, bahwa merekalah yang memusnahkan dinosaurus. Tidak dijelaskan apakah mereka memang termasuk salah satu spesies dinosaurus atau spesies asing yang dibawa asteroid. Mereka berkembang biak seperti ikan, yaitu masing-masing naga betina membawa satu telur dalam tubuhnya untuk dibuahi oleh satu pejantan. Ya, hanya satu saja. Ini kembali menimbulkan pertanyaan, apakah di antara telur-telur yang dibuahi tidak ada yang berisi naga jantan sebagai pemimpin masa depan? Lalu mengapa tidak ada lagi serangan setelah pejantan mati? Padahal betina juga merasa lapar dan butuh makan. Tapi ya, dibalik semua kekurangan, film ini cukup menyenangkan untuk ditonton dengan visual effects yang pada masa itu, tahun 2002, sudah cukup mumpuni. Para naga terlihat begitu realistis, apalagi bagian semburan api. Dijelaskan bahwa naga bisa menyemburkan zat kimia yang mudah terbakar, atau bisa dibilang napalm alami. Zat tersebut sekaligus menjadi kelemahan mereka. Quinn melepaskan anak panah C4 tepat ketika zat kimia disemburkan, tapi sebelum
sebelum api muncul, sehingga ledakan C4 membuat organ dalam naga hancur. Segitu saja teman-teman, tidak banyak yang bisa saya jelaskan karena ini adalah film fantasi. Jika teman-teman ada pertanyaan, pernyataan, atau requestan, silahkan bisa lewat kolom komentar atau bisa juga via DM ke Instagram saya di @teguhgusto. Insya Allah pasti akan saya baca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!